Sebelumnya, aku gak berani cerita tentang hal ini ke siapapun. Mungkin lebih tepatnya, aku pun tidak diberikan kesempatan dan ruang untuk bercerita ke siapapun. Pada saat itu, aku masih 7 tahun, aku masih duduk di kelas 3 SD. Dan pada saat itu, keadaannya aku lagi nyamper temen aku, namanya Syifa, untuk pergi sekolah agama bareng. Dan pada saat aku lagi nunggu teman aku untuk siap-siap, tiba-tiba ibunya datang nyamperin aku dan dia bilang, atau mungkin bisa dibilang dia nanya kali ya. Tapi entahlah, dia ngomong gini, nanya ke aku, kakak kamu si Alan, mamanya sering datang gak? Kamu tahu gak mamanya si Alan kayak gimana? Pada saat itu aku langsung bengong, langsung bingung. Anak usia 7 tahun, dan selama aku 7 tahun hidup menjadi anak kecil, aku tuh taunya ya ibu aku, ya ibu kakak aku juga. Aku langsung ngomong sama ibu temen aku, ya mama lagi ada di toko, lagi dagang di pasar. Bukan, itu bukan mamanya kakak kamu, itu tuh mama kamu. Kakak kamu tuh anak tiri, mama kamu tuh mama tirinya kakak kamu. Emang kamu gak tahu? Kalian bayangin, anak usia 7 tahun mendengar hal itu dari orang lain, bagaimana perasaannya? Pada saat itu aku gak ngerti apa yang diomongin dia, apa yang diomongin ibunya teman aku, apa yang dimaksud sama beliau. Ya anak 7 tahun ngerti apa sih? Sampai pada akhirnya temennya aku, si Siva itu, pas ada di sekolah agama tuh ngomong ke orang lain, ke teman-teman aku yang lain, ternyata kakaknya si Elsa itu bukan anak kandung mamahnya, anak tiri, mamanya itu orang lain. Dan seketika rame, dan aku gak inget apa-apa lagi pada saat itu. Kemudian pada saat SMP, aku inget banget, kita berdua tuh di sekolah yang sama. Kita gak pernah bertegur sapa di sekolah, jarang banget. Terus meskipun orang lain tahu kalau kita itu berdua kakak adik, tapi kita tuh gak pernah ngobrol, gak pernah apa. Sampai pada akhirnya setiap pulang ke rumah, aku tuh selalu diganggu sama kakak aku, selalu dibercandain. Ketika aku lagi nonton TV, tiba-tiba dari celah-celah udara yang di dinding itu, kalau orang kampung tuh ada itu ventilasi udara gitu, dia semprot-semprot ke arah aku kan lagi nonton TV, dan posisinya aku lagi tiduran di depan TV. Dia semprot pakai semprotan burung, semprot sekali, aku bingung, air apa ini? Semprot 2 kali. Aku bingung kan, aku mulai takut karena di rumah tuh aku sendiri, karena kan orang tua aku pedagang di pasar, nenek aku di rumahnya. Terus mulai intens tuh semprotan si air dari semprotan burung itu, dan aku tahu sumbernya dari ventilasi udara. Dan aku lihat dia lagi ketawa-ketawa, aku juga dengar suaranya. Dia nggak berhenti nyemprot sampai aku nangis, dan aku pergi di depan TV agar dia bisa nonton TV. Terus kemudian pada saat aku lagi nonton TV juga, kan kalau orang kampung nonton TV-nya tuh tiduran, terus sambil kakinya tuh ke meja TV buat gonta-ganti channel gitu kan. Pada saat aku lagi nonton TV sambil telentang gitu, dia datang dan tiba-tiba dia injak perut aku sekali, kemudian injak lagi 2 kali. Terus aku nangis karena sakit. Terus dia bukannya minta maaf atau apa, dia cuma ngomong kayak gini, kenapa lo? Coba diinjak perutnya aja nangis, sakit ya? Hamil lo? Aku kayak ngedenger kayak gitu dari seorang kakak yang katanya kakak. Aku sakit sih, aku sedih. Kemudian suatu hari pada saat hari raya Idul Fitri, bisa kalau di kampung tuh suka jalan-jalan bareng sama tetangga-tetangga. Kita pergi bareng, kita jalan bareng. Biasanya nyokap nyediain makanan, nasi, lauk pauk, cemilan. Aku yang bawa, kakak aku nggak bawa. Seberat itu aku yang bawa, aku yang harus tenteng-tenteng bawa kesana kesini di tempat wisata. Pada saatnya makan, karena aku harus bukain satu-satu dulu rantangnya, terus aku siapin alat makannya, mungkin kelamaan di depan orang, di tempat wisata, di tempat yang banyak mata orang bisa melihat gitu ya. Aku dipukul, aku dikata-katain, aku diludahin karena aku lama, dan itu malu banget.
Terus satu hari pada saat aku lagi pakai celana, yang mana celana kita tuh samaan dibeliin sama nyokap, dia lagi duduk sama tetangga. Terus aku lewat mau ke warung, dia tanya, pakai celana siapa lo? Celana gue lah. Udah, aku cuma jawab itu aja. Terus aku langsung jalan karena aku mau ke warung. Di depan perjalanan aku mau ke warung tuh ada nenek tetangga yang nanya, mau kemana Neng? Oh mau kesini Nek, mau ke warung. Aku jawab kayak gitu. Tiba-tiba dari belakang ada suara kedengeran orang lari, terus dia nendang. Ternyata tuh kakak aku, dia nendang belakang punggung aku sampai aku jatuh karena aku kotor. Dan dia pikir aku lagi ngomongin dia sama nenek tetangga itu. Padahal aku cuma gur sapa. Dari kecil sampai sebelum aku menikah, aku gak punya sosok kakak yang ada untuk aku, yang lindungin aku. Aku gak punya itu. Selama perjalanan remaja aku, perjalanan dewasa aku, setiap hari aku laluin gak mudah. Aku yang gak bisa, entah ya, gak bisa atau memang gak ada orang yang mau mendengar keluh kesah aku. Orang-orang tuh selalu nyalain aku kalau misalnya kita lagi berantem, kita lagi diem-dieman. Aku pernah beberapa tahun gak pernah lebaran sama dia, gak pernah salam-salaman selama hari raya, gak pernah maaf-maafan. Aku gak pernah tegur sapa, aku gak pernah nanya dia selama bertahun-tahun. Karena dia selalu ambil uang aku, dia selalu pakai barang-barang aku, dia selalu pakai jam tangan aku, dia selalu tidur di kamar aku dikunci sampai aku gak bisa masuk. Dan semua orang tuh nyalainnya aku. Semua orang tuh gak pernah nanya gimana rasanya jadi aku. Digituin sama kakak aku sendiri yang paling aku sakit hati. Dan mungkin aku juga gak inget pernah ngelakuin ini. Aku dibilang menyebarluaskan bahwa kakakku itu adalah anak tiri mama. Aku dituduh berbicara seperti itu di depan orang banyak. Aku yang tidak pernah ditanya oleh nenekku lagi. Nenekku selalu mengira bahwa aku itu adalah anak yang jahat sama kakaknya, karena membicarakan bahwa kakakku itu adalah anak tiri dari mama. Aku yang dimarahin papa, aku yang dimarahin mamaku, tetangga-tetangga dan saudara-saudara mama yang mengira bahwa aku memang benar mengatakan kepada orang-orang bahwa kakakku adalah anak tiri. Aku gak ingat sama sekali. Aku benar-benar gak nginget banyak hal yang terjadi pada masa kecilku, remaja dan dewasaku. Kalaupun memang iya aku yang berbicara seperti itu, mungkin karena itu adalah tindakan yang aku ambil, tindakan bodoh yang aku buat, karena aku sudah terlanjur sakit hati dengan perlakuan dari kakakku. Tapi mereka gak ada yang peduli sama sekali. Mereka tidak ada yang membela aku. Mereka yang selalu tidak percaya. Aku yang selalu sendirian, aku yang selalu disalahkan. Dan aku bingung kenapa aku yang harus menjadi anak yang terus disalahkan dengan satu hal yang sama-sama aku dan kakakku lakukan. Dia sering mengganggu aku hanya membela diri. Pernah satu waktu aku membalas kejailannya. Aku membalas dengan memberikan dia 1 gelas air cuka pada saat dia lagi makan. Aku menganggap itu sebuah lelucon karena apapun yang mereka lakukan, apapun yang kakak aku lakukan terhadap aku, mereka selalu bilang itu hanya bentuk dari bercandanya dia. Pada saat itu aku membalas. Pada saat kakak aku makan, air minumnya aku ganti dengan air cuka. Dan yang terjadi adalah mereka marah besar. Mereka memarahi apa yang aku perbuat sama kakakku. Aku dinasihati tidak henti. Tapi pada saat kakakku melakukan kejailan terhadap aku, mereka tutup mata dan tutup telinga dan tutup mulut. Lantas kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang selalu menjadi orang yang bermasalah di antara aku dan kakakku? Waktu itu tahun baru, aku, kakakku dan temanku pergi ke rumah sepupuku yang ada di luar kota untuk merayakan tahun baru bareng. Karena temanku adalah saudara jauh dari sepupuku. Seperti biasa, aku sudah sangat terbiasa dengan perlakuan kakakku yang tidak adil terhadapku. Cuma pada saat itu teman baikku terlalu dekat dengan kakakku. Aku merasa bahwa aku cemburu karena aku gak pernah diperlakukan seperti itu oleh kakakku. Temanku yang notabene dia adalah orang lain, dia malah diperlakukan baik. Aku berpikir, apakah aku bukan anak baik? Apakah aku bukan orang baik yang pantas diperlakukan baik oleh kakakku sendiri? Aku ingat banget pada saat kita pulang bertiga, pulang dari acara tahun baru itu, kakak aku tuh selalu ngobrol sama teman aku gak pernah ditanya. Terus uang ongkos dari
uang kami, aku nggak dia kasih. Semua dipegang sama kakakku, sampai pulang dari rumah pun aku nggak dikasih. Sedangkan ke temanku dia kasih. Begitu juga pada saat itu, pada saat liburan SMA, aku pengen banget liburan di Bandung. Papaku minta tolong sama kakakku untuk anterin aku di rumah kakaknya papa. Selama perjalanan kami gak bertegur sapa, duduknya jauh-jauhan. Aku dikasih ongkos, kakakku dikasih ongkos. Pada saat sampai di Bandung, kita makan dan itu semua aku yang bayar. Aku pikir gak apa-apa. Kemudian pada saat kita pulang, aku sama kakakku tuh dikasih uang ongkos sama sepupu kami yang di Bandung. Terus dia marah-marah. Dia minta uang ongkos itu ditambahin karena dia nganterin aku. Nggak aku kasih. Selama perjalanan dia marah. Tapi pada saat itu aku bener-bener udah bener-bener kesel karena dia duduk di belakang aku dan bangku aku dari belakang tuh ditendang-tendang sama dia. Dia minta tambahan ongkos lagi untuk tanda terima kasih karena dia udah nganterin aku. Perjalanan aku dari Bandung, rumah itu jauh. Jadi saat mobil bis sampai di kota kami, ya walaupun kota kami itu masih jauh sampai sama kampung aku mutusin untuk turun di situ. Aku turun sendiri di kota aku karena aku udah nggak tahan perjalanan dari Bandung sampai kota aku tuh. Dia selalu gangguin aku. Akhirnya aku mutusin turun dan dia pulang sendiri. Aku nggak tahu pada saat itu apa pikiran aku. Yang penting aku turun dan aku nggak bareng sama dia lagi. Banyak banget hal-hal yang pengen aku ceritain dan aku rasa aku nggak bakalan cukup untuk bercerita kepada kalian tentang apa yang aku dan kakakku alami. Tapi setidaknya aku coba menginginkan ini semua hilang dari pikiran dan hati aku karena ini nggak mudah. Cerita ini selalu aku bawa-bawa sampai sekarang dan aku nggak pengen untuk mengingat-ingat hal tersebut. Ini yang membuat aku juga jarang mempunyai teman perempuan yang sebaya. Aku selalu temenan sama laki-laki. Aku selalu temenan sama orang yang jauh lebih tua dari aku. Aku ngerasa bahwa aku diterima oleh mereka karena aku tidak mempunyai itu di rumah. Aku jadi lebih dekat dengan kakak orang lain. Aku jadi lebih dekat dengan teman-teman aku yang laki-laki, abang-abangan aku di luar sana. Dan aku coba pengen bercerita di ruang yang aku punya ini agar aku bisa melepaskan rasa itu. Ibu bapak kami tuh selalu adil, membelikan kami tuh barang-barang yang sama. Dia tidak pernah dibeda-bedakan, aku tidak pernah dibeda-bedakan dari dia. Semua yang kita punya sama-sama. Dia dibeliin es krim, aku pun juga. Dia dibeliin mobilan, aku pun dibeliin mainan yang lain. Dia dibeliin buku, aku dibeliin buku. Dia dibeliin tas, aku dibeliin tas. Meskipun tas yang dia punya tuh jauh lebih mahal dibanding aku, tapi dia selalu berpikiran bahwa aku mempunyai hal yang jauh lebih dibanding dia. Dulu sempat ada yang ngomong ke aku, katanya mungkin itu adalah sikapnya dia karena dia gak beruntung. Dia gak beruntung karena dia tidak hidup bersama ibu kandungnya. Mungkin itu adalah bentuk cari perhatiannya karena dia terpisah oleh ibu kandungnya. Banyak juga yang ngomong kalau misalnya aku udah keterlaluan dan sebagainya. Kalau misalnya kakakku dengar video ini, kakak tahu hidup kita gak bisa terhindari dari orang lain. Ayah, ibu, itu bukan orang yang gak dikenal oleh orang lain. Bukan orang yang orang lain tuh gak tahu. Apalagi zaman itu ketika seorang gadis dinikahi oleh seorang duda, beranak satu, dan di kampung, pasti banyak banget yang ngebicarakan. Banyak banget pembicaraan, obrolan-obrolan orang kampung yang akan tahu. Dan itu bukan salah aku, Kak. Aku pertama kalinya denger pun aku masih kecil. Dan itu bukan salahku. Aku cuma pengen Kakak atau kalian semua yang sedang mengalami seperti ini, jangan saling menyalahkan, tetap komunikasi, saling memaafkan, dan sama-sama saling introspeksi diri. Dulu aku gak bisa maafin kamu. Dulu aku adalah seorang anak yang egois, anak yang merasa dirinya selalu menjadi tempat yang tersakiti. Tapi mungkin aku pun sama sempat menyakiti diri kamu. Dan di ruang ini, di kesempatan ini, aku ingin membuang semua rasa itu. Aku ingin membuang semua rasa kekecewaan aku, kesedihan aku di masa lalu terhadap kakak, kekecewaan aku terhadap semua orang. Setidaknya aku membuang ini dan kita bisa sama-sama memulai dari awal lagi.